Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari konsep psikologi pendidikan, sebuah kajian penting yang membantu kita memahami bagaimana peserta didik berpikir, merasa, dan belajar. Melalui materi ini, kita akan melihat bagaimana proses belajar tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga oleh motivasi, perkembangan kognitif, emosi, serta karakter setiap individu. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama ada definisi psikologi pendidikan. Psikologi berasal dari kata Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa atau pikiran, dan logos yang berarti ilmu, sehingga secara harfiah merupakan ilmu tentang jiwa, perilaku, dan proses intelektual manusia dengan pendekatan ilmiah. Psikologi pendidikan sendiri adalah cabang dari psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami, pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Menurut para ahli, Syah 2000 menyatakan bahwa ini adalah disiplin yang menyelidiki masalah psikologis dalam dunia pendidikan. Sedangkan Whit Harrington 2000 melihatnya sebagai studi sistematis tentang proses dan faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Tardif juga menambahkan bahwa psikologi pendidikan adalah penerapan pengetahuan tentang perilaku manusia untuk usaha-usaha kependidikan. Secara keseluruhan, psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya ada tujuan psikologi pendidikan. Tujuan utama psikologi pendidikan adalah mendukung proses pembelajaran siswa, mengidentifikasi minat dan bakat mereka, serta memahami kemampuan unik yang dimiliki untuk mendukung perkembangan fisik dan mental yang sehat. Slavin 2018 menyatakan bahwa tujuannya adalah menerapkan prinsip-prinsip psikologi pada proses belajar dan pengajaran. Sedangkan Sumadi Surya melihatnya sebagai upaya yang memahami dan meningkatkan proses belajar siswa. Eliot 1999 menganggapnya sebagai penerapan teori psikologi untuk mengatasi tantangan dalam pendidikan. Dan Rousseau berpendapat bahwa tujuannya adalah mendukung perkembangan fisik dan pikiran yang sehat. Semua tujuan ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan membantu siswa mencapai potensi penuh. Selanjutnya ada fungsi psikologi pendidikan. Sebagai panduan pintar dalam dunia pendidikan, psikologi pendidikan memiliki fungsi penting, mulai dari membantu memahami siswa secara mendalam, meningkatkan metode pengajaran, hingga mendorong motivasi dan keterlibatan siswa. Ia juga berperan sebagai pemecah teka-teki yang mengatasi kesulitan belajar dan membangun hubungan yang kuat antara guru dan siswa. Menurut para ahli, Plato dan Aristoteles menganggap fungsinya adalah menganalisis proses belajar dan mengajar. Whit Harrington menekankan pada studi sistematis tentang faktor pendidikan. Carl Rogers dalam teori humanisme menekankan pada mendukung perkembangan pribadi siswa. Sedangkan Brunner dalam teori kognitif memfokuskan pada bagaimana siswa memproses informasi dan belajar. Selanjutnya ada ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan secara esensial mencakup studi perilaku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan, seperti pengajar dan murid, serta bagaimana manusia belajar dengan mempertimbangkan aspek psikologi pengajaran, intervensi, dan sosial di sekolah. Menurut Arthur S. Riber, ruang lingkupnya meliputi penerapan prinsip belajar di kelas, ujian dan evaluasi bakat serta kemampuan, pengembangan dan pembaharuan kurikulum, sosialisasi dan interaksi di sekolah,
penggunaan teknologi dalam pembelajaran, perkembangan kognitif, motivasi belajar, pembelajaran individu dan kelompok, kesejahteraan siswa, serta interaksi antara siswa dan guru. Selanjutnya ada manfaat psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan sangat penting dipelajari karena bisa menjadi dasar dalam mengembangkan kurikulum, modul pembelajaran, strategi, media, dan evaluasi yang sesuai dengan potensi anak didik, termasuk layanan bagi anak berkebutuhan khusus. Bagi para pendidik, pengetahuannya membantu dalam memahami siswa sebagai pembelajar, memahami teori dan prinsip pembelajaran, memilih metode dan alat bantu yang tepat, serta menilai hasil pembelajaran. Bagi dunia pendidikan secara keseluruhan, ia menjadi acuan merumuskan program pembelajaran, dasar memilih strategi pembelajaran, acuan memberikan bimbingan atau konseling, serta membantu menciptakan iklim belajar yang kondusif dan interaksi yang tepat dengan siswa. Selanjutnya, yang terakhir ada psikologi pendidikan sebagai disiplin ilmu. Psikologi pendidikan bisa dipahami sebagai kajian tentang proses pendidikan ditinjau dari ilmu psikologi. Menurut Jujun E. Surya Sumantri 1984, sebuah disiplin ilmu harus memenuhi 3 syarat, yaitu objek, metode, dan sistematika. Objek materialnya adalah penghayatan dan tingkah laku manusia, sedangkan objek formalnya adalah aspek perilaku dan hubungan manusia dalam kependidikan. Metode yang digunakan tidak jauh berbeda dengan psikologi lainnya, seperti observasi, eksperimen, kuesioner, studi kasus, sosiometri, dan statistik, yang lebih diarahkan pada peningkatan kemampuan guru. Menurut Samuel Smith, sistematiknya meliputi pengertian dan ruang lingkup, peranan dalam dunia pendidikan, teori-teori belajar, serta pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kesimpulannya, psikologi pendidikan adalah disiplin ilmu yang fundamental dan krusial dalam pendidikan kontemporer, berfungsi sebagai jembatan antara teori psikologis tentang bagaimana manusia belajar dengan praktik pengajaran sehari-hari. Tujuannya adalah mengoptimalkan proses belajar serta perkembangan kognitif, sosial, dan emosional setiap siswa. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup individu dan lingkungan belajar secara keseluruhan, dengan fungsi merancang kurikulum, mengembangkan metode pengajaran, melakukan evaluasi, dan mengelola dinamika kelas. Manfaatnya juga beragam, mulai dari membantu mengidentifikasi siswa yang membutuhkan perhatian khusus, hingga menciptakan lingkungan yang suportif. Sebagai disiplin yang terus berkembang, ia menjadi fondasi bagi inovasi dalam pendidikan dan investasi dalam masa depan generasi mendatang.